Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat-Mu senantiasa Kau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau serta untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Hari ini hari Jumat, Sayyidul Ayyam, hari yang paling mulia, hari diciptakannya Nabi Adam, hari dimasukkannya Nabi Adam ke surga, dan hari diturunkannya Nabi Adam dari surga, dan hari yang akan menjadi waktu terjadinya kiamat. Nabi SAW berpesan, fa'akthiru fihi minas salati alayya, kalian banyak-banyak bersolat kepadaku pada hari Jumat itu. Maka pantasnya kita menghitung-hitung dari pagi sampai sekarang nih, berapa kali kita bersolat buat Rasul SAW. Karena Nabi mengatakan fa'akthiru, kalian banyak-banyak. Sebagian ulama As-Suyuti mengatakan, atau As-Sakhawi dalam kitabnya Al-Qaul Badi mengatakan banyak itu paling tidak, katanya 300 kali. Paling tidak. Jadi kalau kita masih di bawah 300 berarti belum banyak. Apalagi masih di bawah 100. Maka para jamaah rahimakumullah, sepantasnya seorang muslim hari ini lebih baik dari hari kemarin. Ada perubahan sikap di dirinya. Semakin bertambah ilmunya, semakin berubah. Seperti kita, kalau kita sekolah lagi, kita ingin ada perubahan di posisi kita. Jangan sampai kita udah sekolah 6 bulan, setahun, ternyata posisinya tetap di situ. Ada gunanya kita sekolah. Begitu pula dalam urusan agama ini. Ibunda Sufyan Ats-Tsauri itu pernah mengirim anaknya belajar. Anak yatim. Kata ibunya Sufyan, "Nak, kau pegang nih duit 10 dirham. Kau cari hadis. Kau belajar hadis 10 hadis." Karena tentunya orang mau belajar butuh duit. Mau daftar macam-macam. Ibunya berpesan, setelah kau belajar 10 hadis, engkau lihat kalau ada perubahan sikap di dirimu, gaya ngomongmu berubah, jalanmu berubah, dudukmu berubah, kau terus belajar. Tapi kalau ternyata tidak merubah apa-apa di dirimu, sudah kau berhenti belajar. Aku takut belajarmu itu jadi petaka buat engkau nanti pada hari kiamat. Karena memang ilmu yang tidak diamalkan dan tidak memberikan perubahan kepada kita, ya, akan jadi petaka buat kita sendiri. Hari ini kita akan mengkaji tentang sebuah hadis yang sudah diterima semuanya. Masih yang udah dikirim semua? Antum belum dikirim? Masya Allah. Mana udah suruh kirim? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, beliau radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Wahai Syaddad bin Aus, apabila kamu melihat orang mengumpulkan emas dan perak, maka kamu kumpulkanlah kalimat-kalimat ini." Doa-doanya ya. Yang saya artikan, "Wahai Allah." Kenapa saya artikan? Nanti dibaca juga Arabnya, Ustaz? Dibaca. Oke, siap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
Inni as'alu Ini inni besarkan dulu ya. Nah, besar. Allahumma inni as'aluka sabata fil amri wal azimata ala rusdi Ya. was'aluka mujibati rahmatika wa ajaima maghfiratika was'aluka syukra ni'matika wa husna ibadatika wa as'aluka qalba salima wa lisana syadika syadika wa as'aluka min khairi ma ta'lamu wa a'udzu bika min syarri ma ta'lamu min syarri ta'lamu wa astaghfiruka lima ta'lamu innaka anta alamul ghuyub. Wahai Allah, aku meminta kepadamu keteguhan dalam segala perkara, kesungguhan dalam petunjuk. Aku memohon kepadamu segala yang bisa mendatangkan rahmatmu, segala yang bisa mengundang ampunanmu. Aku memohon kepadamu rasa syukur atas nikmatmu dan ibadah yang bagus. Aku juga memohon hati yang selamat dan lisan yang jujur. Aku juga memohon kepadamu kebaikan yang engkau ketahui. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang engkau ketahui. Aku meminta ampunan kepadamu atas dosa yang engkau ketahui. Sesungguhnya engkau adalah maha mengetahui perkara-perkara gaib. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Mujamil Kabir nomor 7135 dan dalam Ad-Du'a 631 dan Abu Nuaim. Barakallahu fiik. Subhanallah. Kita lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam memberikan sebuah amalan kepada Shaddad bin Aus. Yang pada masa Shaddad bin Aus, kehidupan itu masih susah. Mereka sebagian masih sering puasa bukan karena ingin puasa, tapi karena tidak ada makanan yang hendak disantap. Nabi alaihissalam tuh sering ke rumah istrinya tanya, ada yang bisa dimakan? Nggak ada. Tanya lagi ke istrinya, nggak ada. Istrinya 9, semuanya nggak ada makanan. Lalu Nabi mengatakan, idzan ana shaim. Kalau gitu hari ini aku puasa. Mau nggak mau? Ngapain aku kemudian tidak makan, tidak minum? Lebih baik diniatkan untuk berpuasa. Kadang-kala Ana berpikir dan Ana akan bertanya sama teman. Sekarang ini ada nggak orang miskin? Miskin-miskin yang nggak bisa makan. Kayaknya sudah. Dulu zaman Rasul SAW sebagian sahabat itu sholat cuma pakai sarung, nggak pakai atasan. Sarungnya pun sampai ke lutut. Kalau sujud dipegangin. Oleh karena itu Rasul SAW ketika para sahabatnya habis sholat subuh datang nih, mereka menyimak ada harta yang dikirim ke kota Madinah. Lalu Nabi berpesan mengatakan, wallahi mal faqra akhsyalikum. Beliau mengatakan, demi Allah, aku tidak takut kalian ditimpa kemiskinan, kefakiran. Dan terbukti, umat Islam bisa dikatakan alhamdulillah. Tidak seperti di zaman dahulu. Lalu Nabi berpesan kepada Shaddad bin Aus. Ini generasi terbaik umat Islam, para sahabat Nabi. Nanti Shaddad akan melihat di mana tatkala mulai ditaklukkan Romawi, Persia, Yaman, itu harta dikirim ke Madinah. Dan orang-orang orientasi hidupnya mulai berubah. Yang awalnya untuk akhirat, yang awalnya pokok cukup, yang awalnya ya bismillah lah, aku akan ridho dengan semua yang Allah berikan. Tapi ternyata ada perubahan. Maka Rasul SAW berpesan kepada Shaddad, beliau mengatakan, ya Shaddad, idza ra'aitan nas. Kalau kau melihat nih, orang-orang mulai sibuk mengumpulkan emas dan perak. Ucapan sibuk ini pertanda kegiatan agamis mereka sudah berkurang. Ibadah mereka sudah berkurang. Sebagian orang menjadikan ibadahnya kalau ada waktu.
Kadangkala kita sudah nggak ngaji sekarang. Ngaji Quran sudah nggak ada waktu. Hari Jumat dianjurkan baca surat Al-Kahfi, nggak sempat. Dianjurkan banyak-banyak sholawat, ya nggak tercapai. Kenapa? Karena kita mulai disibukkan dengan beberapa urusan yang banyak menyita waktu kita. Padahal seharusnya tidak tersita ke situ. Hal-hal yang kadang-kala kita lihat sangat bisa ditinggalkan. Seperti masa Jumatan. Berapa banyak di antara kita yang datang itu pas khotib sudah naik mimbar. Apa sih alasannya kau? Ini sudah sepekan sekali. Masih telat. Ini yang terjadi sebenarnya. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Syaddad. Kalau kau melihat orang sudah mulai menyibukkan diri dengan mengumpulkan, menumpuk. Karena zayak nizu ini, jadi bukan hanya mencari, tapi sudah mulai menyimpan. Kita nggak apa-apa cari kekayaan, tapi kalau menyimpan kekayaan ini bermasalah. Apa masalahnya? Mau dibuat apa? Anda dengar, Allahu a'lam beritanya benar atau tidak, karena berita di TV dan di medsos ini. Katanya Bupati Bangkalan ditemukan dia menyimpan duit di dalam tembok rumahnya hampir 200 miliar. Anak pikir mau buat apa gitu loh. Udah tua renta. Oke, kalau kau mau main tua renta pikirnya umur 70 tahun lah. Kau mau hidup berapa tahun lagi? Anggap tiap bulan kau butuh 1M. Setahun butuh 12 miliar umpamanya. 10 tahun butuh berapa? 120 miliar. Sisanya mau taruh di mana? Kalau kita bicara begitu besarnya kebutuhan hidup kita. Tapi tidak. Orang ini akan sampai titik yakniz. Yang artinya itu sudah menumpuk. Dapat simpan. Dapat simpan. Yang masuk gak pernah keluar. Jadi ada orang-orang semua yang masuk itu tidak bisa keluar. Apa yang harus dilakukan seorang muslim? Apa nih? Baca doa. Paling tidak kita pulang dari sini ngafalin nih doa. Sebelum matahari tenggelam udah hafal. Nanti ada hadiahnya. Apa hadiahnya? Dan ini jauh lebih baik dari dunia dan isinya. Coba dibuka surah Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi. Ayat 46. Dapat. Surat Al-Kahfi ayat 46. Empat enam 47 baca. Fadhil mic-nya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. Artinya kayaknya mic-nya nanti harus 3. Bismillahirrahmanirrahim. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya
di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Lebih baik daripada harta dan anak. Kita kan selalu beranggapan ukuran seseorang itu adalah harta. Kita udah pernah bicarakan, tidak sedikit di antara kita yang ngukur orang lain itu dari penampilan luarnya, dari bajunya, dari HP yang dipakai, dari sepatunya, dari jamnya. Dihargai nih orang, oh sekian nih orangnya. Padahal Allah katakan wal baqiyatus shalihat, amalan-amalan yang baik dan soleh. Dalam beberapa tafsir dikatakan ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar itu lebih baik di sisi Tuhanmu. Mendapatkan pahala yang lebih mulia dan lebih utama. Cuma kita tidak peduli sama urusan itu. Oleh karena itu Rasul SAW ketika memberikan amalan ini kepada Syaddad, coba dilihat apa yang harus dipinta dalam kondisi manusia sibuk dengan dunia. Yang pertama dipinta. Dan doa ini jamaah itu sering kali dibaca sama Rasul SAW ketika sholat. Dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Nasai, dia mengatakan kana yaqulu fi salatihi. Nabi itu sering kali ketika sholat baca doa Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr wal azimata 'ala rasyid. Yang pertama dipinta adalah keteguhan dalam urusan, dalam semua urusan. Baik itu urusan dunia atau itu urusan agama atau itu urusan akhirat. Ada orang yang hidup penuh dengan kekhawatiran. Ketika melihat sini buka warung, situ buka warung, oh bingung, ya apa kok warung kue. Itu ada kebingungan di sana. Ketika melihat, omongnya di sini mulai pegawai pada masuk, waduh, kok digeser. Itu terjadi di diri kita. Kan orang sudah mulai ukurannya dunia. Maka yang pertama diminta, as'aluka tsabata fil amr. Keteguhan dalam urusan. Urusan dunia, na'am. Karena kita hidup di dunia. Urusan agama lebih penting. Kita lihat sekarang munculnya aliran-aliran, munculnya sekte-sekte yang macam-macam. Sampai subhanallah. Antum bisa bayangkan ada 1.000 orang lebih yang mondok di padepokannya siapa? Dimas Kanjeng. Cari apa? Cari ilmu. Cari fulus. Ini ada orang cari duit, dia lihat, oh ternyata 3 juta bisa jadi 30 juta. Ya Allah jamaah. Masih ada orang yang akalnya gak jangkep. Kalau memang bisa, sampai ada yang mengatakan sebagian pejabat, kalau bisa Dimas Kanjeng itu manak no anak, gak ada gunanya teks amnesti. Ada apa kata dia? Ribut pemerintah gitu. Dipanggil aja taruh di BI. Tiap hari suruh kendakan uang. Tapi ternyata 1.000 lebih nyantri. Ini pertanda manusia dalam kondisi kesibukan dunia membuat mereka lupa dengan agamanya. Dia mencari dunia lewat agama. Ini parah jamaah. Kalau orang mencari akhirat lewat dunia, memang dunia ini sarana ke akhirat. Tapi kalau kau sudah jadikan agama itu tunggangan untuk mengumpulkan harta, na'udzubillah min dzalik. 1.000 lebih jamaah. Dan yang lebih parah lagi disuruh pulang nggak mau. Mereka tanya kenapa enggak? Guru kami nggak ditangkap, yang ditangkap cuma bayangannya. Ya Allah. Benar-benar doa Rasul SAW ini perlu dibaca. Kita di dunia media tidak sedikit ceramah-ceramah, tulisan-tulisan yang memojokkan Islam. Yang membuat sebagian orang akhirnya gak percaya. Ada seorang ibu dari Jakarta telepon sama saya. Dia ngomong, Ustaz bisa nasihatin anak-anak. Kenapa Bu? Anak-anak itu tidak percaya ada Nabi Muhammad SAW. Sekolah di Universitas Islam Negeri tidak percaya adanya Nabi Muhammad SAW.
Karena mereka basic nggak punya. Kerancuan-kerancuan ditebarkan. Quran ini bikinannya fulan, Quran ini gini, macam-macam. Orang ketika tidak punya pegangan, oh kayaknya bener ya. Mau nggak mau dia nggak jadi nggak tahan. Sekarang kalau kita lihat yang ribut persamaan laki sama perempuan, gender, siapa? Ada orang Nasrani? Nggak ada. Yang ada Muslimah. Anda kemarin ketemu teman dari Jepang, dia ngomong, Ustaz, di Jepang itu Ustaz, perempuan kalau sudah nikah, ngurusin anak. Dan di Jepang tidak ada pembantu, nggak ada. Makanya di Jepang itu gajinya suami semuanya dikasihkan istri. Dan Jepang terkenal negeri yang anti gender. Tapi karena mereka bukan negeri muslim, itu nggak rame. Tapi kalau muslim ribut. Dan apakah yang terjadi di Jepang itu membuat Jepang tidak maju? Subhanallah. Kalau kita lihat semua HP dari Jepang. Masya Allah. Maka kembali kepada hadis ini. As-sabata fil amr. Minta keteguhan dalam urusan semua. Urusan agama kita. Urusan akhirat kita. Itu yang lebih penting. Dan yang terpenting tatkala kita mau mati. Ada orang hidupnya Masya Allah muslim. Pas mau mati, na'udzubillah, su'ul khotimah. Ada orang yang selama hidup sholat, sakit, parah sakitnya, berhenti sholat. Mati dalam kondisi meninggalkan sholat. Antum lihat di rumah sakit, kadang-kadang orang kalau sudah parah, itu nggak sholat. Ya gimana mau sholat, susah ini itu. Subhanallah, sholat ini kewajiban yang tidak gugur kecuali dalam satu kondisi. Akal kita sudah gak bersama kita. Seperti orang yang koma, pingsan, tidur, ya gak wajib sholat. Tapi tatkala kau sadar dalam kondisi engkau terluka pun tetap sholat. Di medan perang. Di medan perang, kalau belum perang wajar sholat. Ini dalam kondisi perang berkecamuk. Kalau dulu sedang dalam kondisi naik kuda, sholat. Nggak bisa ditinggalkan. Maka kita benar-benar meminta ketetapan dalam urusan ini. Jangan sampai nanti mau mati. Ada orang yang dicoba dengan kekayaan, sukses, berhasil. Ketika dicoba dengan kekayaan, Masya Allah dia sedekah. Dia berangkat haji, berangkat umroh, dia bangun masjid. Allah coba dengan kemiskinan. Na'udzubillah. Maka kita meminta kepada Allah dalam kondisi seperti ini. Ats-tsabata fil amr. Kita tetap mau makan yang halal. Biasanya banyak orang kalau susah cari yang halal. Ada istilah. Yang haram aja susah. Apa meningsing haram. Padahal dari dulu yang namanya yang haram itu susah. Dari dulu. Nanti mau disuruh anak. Umpamanya anak kasih uang 100.000. Coba ambilkan harta yang haram. Insya Allah antum datang ke sini belum dapat. Susah mau cari yang haram. Tapi karena rusaknya keagamaan seseorang sehingga muncul seperti itu. Allah berfirman, "Yutsabbitullahu alladhina amanu fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah menetapkan orang-orang yang beriman itu dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Kapan akhirat? Ketika dikubur. Kita akan diuji lagi bukan dengan mati selesai. Di sini ketetapan di akhirat itulah ketetapan tatkala kita ditanya, man rabbuk? Siapa Rabbmu? Man nabiyuk? Siapa nabimu? Madinu? Apa agamamu? Tatkala itu, subhanallah. Apakah kita bisa menjawab? Kalau di sini semua bisa jawab. Siapa yang nggak bisa jawab di sini? Semua bisa jawab. Tapi antum lihat tatkala antum dalam kondisi tertekan. Antum ditangkap oleh polisi, dimasukkan penjara, di ruangan yang gelap, lalu dibenturkan kepala antum, ditanya, siapa namamu? Namanya lupa, sopo ya jengku. Ditanya, di mana rumah? Itu jawabnya itu, takut. Gimana antum di kuburan sendirian? Tatkala orang-orang sudah mulai pergi, itu digambarkan oleh Rasul SAW, 2 malaikat yang warnanya hitam biru. Jadi hitam sudah kebiru-biruan hitamnya.
Mereka menggali kuburan itu dengan siung, bukan siung apa? Taring mereka. Sampai ketika tiba di tubuh kita, didudukkan, kita ditanya, man Rabb? Allahu Akbar. Rasul SAW kalau habis menguburkan jenazah, beliau berdiri. Beliau mengatakan, istaghfiru li akhikum. Kalian mintakan ampun kepada Allah buat saudara kalian. Wasalullaha lahut tathbit. Mohonkan kepada Allah supaya ditetapkan hatinya dalam menjawab pertanyaan. Fa innahul an yus'al. Sekarang dia ditanya. Maka kita perlu membaca doa ini. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr. Bedanya doa Nabi sama doa kita. Doa kita itu panjang tapi isinya dikit. Ya Allah, aku kepingin mobil Pajero yang warnanya putih, plat nomornya ini, Matic. Yang diminta itu satu. Tapi panjang banget mintanya. Nabi SAW membaca satu ungkapan, yang diminta itu dunia, agama, akhirat, sampai dalam kuburan. Makanya kita tuh harus sering-sering membaca doa-doa yang dibaca Rasul SAW. Supaya kita gak capek. Gak perlu panjang-panjang doa. Kadang-kadang jemaah haji itu doanya lembaran. Karena dia tulis fulan titip doa, fulan titip doa. Aduh, kebanyakan. Sampai di sana, di mana? Di Arafah. Ya Allah, nih semua yang minta doa di buku ini tolong dikabulkan doanya. Dia kecapean dia sudah. Karena apa? Karena kita kadang-kadang itu tidak pandai merangkai sebuah permohonan. Nabi meminta yang pertama as-sabata fil amr. Yang kedua, wal azimata 'ala rusyd. Azimah itu adalah kemauan. Kemauan yang kuat dalam kebenaran. Ada orang yang tahu kebenaran tapi tidak ngamalkan. Dalam kehidupan seperti ini banyak orang-orang yang berilmu. Tidak bisa dipungkiri. Kita pun banyak baca hadis, mungkin kita dapat ilmu 1, 2, 3. Tapi nggak ono niat untuk ngamal. Tahu pahala sholat berjamaah ke masjid berapa? 27. Tahu. Tapi apa tergerak hati orang itu? Kadang-kadang, ya Allah, satu aja tidak bawa puasa. Cari pahala, yang penting kan sah. Keinginan untuk mengamalkan kebenaran ini harus diminta. Kita bukan hanya belajar kebenaran, tapi kita memohon kepada Allah al-azimah ala rusyd. Makanya Allah mengatakan, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kau sudah memiliki keinginan, ya sudah, lakonono. Kalau kau sudah memiliki keinginan, berapa sering kali kita mengetahui kebenaran, mengetahui dalil sebuah kemuliaan surat Al-Kahfi. Kita tahu pahala baca surat Al-Kahfi. Kita tahu pahala sholat 2 rakaat sebelum subuh. Kita tahu pahala sholat duha. Kita tahu pahala zikir ba'da sholat. Tapi keinginan untuk mengamalkan itu dalam kondisi seperti ini berat. Antum kalau umpamanya sholat di rumah, itu mau sholat ba'diyah dan qobliyah sulit. Karena lingkungannya tidak mendukung. Tapi antum masuk masjid, habis sholat, ngelihat ini sholat, itu sholat. Kepingin sholat. Ada keinginan di sini. Itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya jangan sampai kita ini menjadi orang ya yang banyak ilmunya, banyak pengetahuannya, tapi pengamalannya sedikit karena lemah. Seperti perintah Rasul SAW, balighu anni walau ayat. Sampaikan dari aku walaupun 1 ayat. Kita sudah hafal berapa ayat? Alhamdulillah udah banyak Ustaz. Tapi pertanyaannya, berapa yang sudah kita sampaikan? Belum ada. Makanya kadang-kala seharusnya seorang itu ketika dapat ilmu, pulang kumpulin keluarganya. Adiknya, sini, duduk nih. Mas tadi habis dengarkan ceramah. Nih,
Kayak gini nih caranya. Tuh 2, 3. Mudah-mudahan kau bisa ngamalkan. Ini termasuk kita mengamalkan perintah-perintah Rasul SAW. Puasa sunnah. Puasa tengah bulan. Puasa Senin Kamis. Semuanya tahu pahalanya. Tapi kadangkala keinginan tidak kuat. Maka kita mohon kepada Allah al-azimata ala rusyd. Jangan keinginan besar tapi ilmunya nggak ada. Salah. Berapa banyak orang yang semangat beribadah tapi salah. Ana masih ingat dulu di pesantren. Beberapa teman itu habis sholat asar, sholat sunnah. Karena semangatnya dia untuk beribadah habis sholat asar, sholat sunnah. Ditanya sama Ustaz, kenapa kau sholat? Iya, sholat sunnah Ustaz. Padahal tidak ada sholat sunnah setelah asar. Ini kan salah kaprah. Tidak semua keinginan baik itu menghasilkan kebaikan. Gara-gara yang dilakukan ternyata tidak diperintahkan. Ini yang kedua. Yang pertama ketetapan dalam semua urusan. Yang kedua keinginan yang kuat di atas kebenaran. Yang ketiga diminta oleh Rasulullah SAW. Wa as'aluka mujibati rahmatik. Ya Allah, aku memohon kepadamu semua perkara yang mendatangkan rahmat. Dalam kondisi manusia sibuk mengumpulkan dunia, kita kadang-kala salah langkah. Maka kita minta sama Allah nih, ya Allah, apa saja perkara yang bisa mendatangkan rahmatku, aku minta itu. Apa saja. Dimanapun posisi kita. Ada yang menjadi satpam, ya udah. Di situ tuh kau minta sama Allah. Apa saja perkara yang membuat Allah mengasihimu. Seorang mukmin itu tidak perlu melihat posisi dia meminta rahmat Allah. Dimanapun dia berada dia laksanakan. Dan dia minta rahmat Allah. Ingat, tidak ada yang masuk surga dengan amalannya. Nggak ada. Ana izin minum dulu. Tidak ada yang masuk surga dengan amalannya. Betul ya. Terus kita masuk surga karena apa? Rahmat Allah. Contohnya gini nih. Ana sering mencontohkan biasanya kalau ada pegawai kerja 20 tahun di perusahaan. Lalu atas kerjanya itu dia dikasih sama bosnya villa dengan harga 10 triliun. Ada villa dengan harga 10 triliun. Dikasih emas-emasan semua. Apa pantas dengan kerjaan dia selama 20 tahun? Nggak pantas dia. Engkau mungkin kasih villa harga 1 miliar lah. Atau contoh orang punya motor bebek tahun 80. Dia punya kenalan di showroom Toyota. Berangkat situ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, ana mau tukar motor ana sama Alphard. Boleh. Kata bosnya ambil aja. Ambil. Ketika bos ini memberikan Alphard kepada temannya, apakah pengganti motornya? Nggak bisa Alphard diganti motor tuh nggak bisa. Tapi kenapa dikasih? Kasih sayang dia. Karena dia senang sama nih orang, dia ambil tuh. Taruh sini motor. Dan Allah subhanahu wa ta'ala rahmatnya meliputi segala sesuatu. Kita selama hidup ini bisa rukuk, bisa sujud, bisa sedekah, bisa puasa. Itu karena Allah. Apa setelah semua itu kita pantas dapat surga Allah? Sebagai pengganti amalan kita. Ya nggak sesuai lah. Nggak sesuai kalau kita 70 tahun kerjanya beribadah terus. Itu diganti dengan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi selama-lamanya. Nggak sesuai. 70 tahun pantasnya dapat di surga 70 tahun. Mungkin kalau kita katakan seperti itu. 70 tahun kau bekerja, ya udah aku kasih bonus 70 tahun. Tapi ternyata tidak. Khalidina fiha abada. Hidup di surga selama-lamanya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulu ahadukumul jannah bi'amalihi.
Tidak ada satupun di antara kalian yang masuk surga karena amalan. Nggak ada. Sebagai pengganti amalannya nggak ada. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Wala anta ya Rasulullah. Engkau pun wahai Rasulullah SAW. Tidak akan masuk surga dengan amalanmu. Wala ana. Aku pun nggak akan. Kecuali dalam satu kondisi. Illa an yataghammadani Allahu birahmati. Kecuali tatkala Allah meliputi aku dengan rahmatnya, baru aku bisa masuk surga. Ada sebuah kisah. Kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat ini, kata Nabi SAW, hadithu an Bani Israel wala haraj. Kalian gak apa-apa cerita tentang Bani Israel. Gak apa-apa. Tapi kalian tidak perlu percaya dan jangan didustakan. Dalam cerita itu ada seorang hamba yang hidup 500 tahun beribadah kepada Allah. Lalu pada hari kiamat diperintahkan malaikatnya memasukkan orang ini ke surga dengan rahmat Allah. Apa kata orang ini? Ya Allah, dengan amalanku. Maksudnya kenapa aku masuk surga dengan rahmatmu? Aku kan 50 tahun beribadah, 500 tahun beribadah kepadamu. Maka dikatakan ya kalau mau hitung-hitungan, hitung-hitungan. Antara yang aku berikan dengan yang kau amalkan. Timbang nikmat mata. Nikmat mata itu dengan 500 tahun dia beribadah, timbang. Kita bisa ngelihat nih nikmat mata ini kalau ditimbang dengan amalan kita. Ditimbang langsung lebih berat nikmat mata. Kata Allah SWT, masukkan hambaku ke neraka. Lalu hamba ini mengatakan, ya Allah masukkan aku ke surga dengan rahmat-Mu. Baru kita bisa masuk surga. Ya gimana kita ini akan masuk surga dengan amalan kita? Sebesar apa sih amalan kita? Semua sarananya dari Allah. Beda sama kita nih, bapak-bapak, ibu-ibu kerja di Telkomsel ini sarananya dari siapa? Dari Telkomsel? Bukan, dari Allah. Tangan dari siapa? Dari Allah. Nggak ada Telkomsel ngasih tangan kita. Kaki dari Allah. Jadi yang ada itu Telkomsel memanfaatkan sarana yang dari Allah. Semua sarana dari Allah ini dipakai oleh Telkomsel. Kita kehilangan 2 bola mata. Apa akan dipekerjakan oleh Telkomsel? Minta maaf. Engkau sudah tidak punya sarana untuk bekerja di tempat ini. Dan Telkomsel tidak bisa mendatangkan mata. Sedangkan Allah yang mendatangkan semuanya. Maka di sini Rasulullah SAW mengajarkan berdoa. Wa as'aluka mujibati rahmati. Aku memohon kepadamu ya Allah semua perkara yang mengundang rahmatmu. Yang bikin kau itu kesian sama aku. Itu yang kita minta. Kemudian wa azaima maghfiratik. Dan aku memohonmu kepada Allah segala sesuatu yang bisa mengundang ampunanmu. Kita butuh rahmat Allah dan butuh ampunan Allah. Kenapa? Karena tiap hari kita berbuat dosa. Kita kalau berbuat dosa, berbuat kesalahan di sebuah perusahaan, di sini nih. Kalau tiap hari kita melakukan kesalahan 10 kali, berapa hari kita dipecat? Saya ingatkan, SP1, SP2, SP3 keluar. Tapi kita terus berbuat dosa dan Allah buka pintu. Kau minta maaf, aku ampuni. Istighfar, aku ampuni. Bayangkan cerita Rasul SAW. Seorang yang membunuh 99 orang. Dia datang ke seorang ustaz. Tanya, aku ini sudah membunuh 99 orang. Kira-kira masih bisa nggak aku tobat? Apa kata alim ulama ini? Kau sudah bunuh 99 orang. Mau tobat? Nggak ada tobat. Dibunuh nih orang. Jadi 100 yang dia bunuh. Kata dia, kalau aku nggak diterima tobatku, buat apa aku berhenti berbuat dosa? Kalau tidak ada ampunan, buat apa aku berhenti berbuat dosa? Dibunuh nih orang. 100. Lalu dia tanya lagi, ada nggak orang yang lebih alim dari fulan? Ada, fulan. Berangkat. Cerita kepada orang alim ini. Aku sudah bunuh 100 orang. Yang terakhir itu ustaz. Yang ditanya nih ustaz. Kira-kira aku bisa nggak tobat? Orang ini mengatakan, apa yang menghalangimu dari pintu tobat? Nah, cuma, kata alim ulama ini, kau jangan tinggal di kampung situ.
kampungmu ini nggak benar. Kampung yang membuatmu bisa membunuh 100 orang nggak benar. Kau harus hijrah. Maka dituntut seorang hamba yang senantiasa berbuat dosa di suatu tempat, tinggalkan tempat itu. Pindah. Akhirnya orang ini disuruh pindah. Dalam kondisi dia berjalan ke kampung tujuan itu, mati di tengah jalan. Bayangkan, belum pernah berbuat kebaikan sedikit. Cuma dia mau meninggalkan kampungnya. Mau bertobat. Mati. Allah ampuni dosa. Di sini kita minta kepada Allah azaima maghfirat. Semua hal yang mengundang ampunanmu ya Allah. Kita memohon kepada Allah. Kemudian yang kelima, apa yang diminta? Wa as'aluka syukra ni'mati. Aku memohon kepadamu rasa syukur atas nikmat yang kau berikan. Supaya kita pandai bersyukur. Banyak di antara kita itu yang hidupnya nelongso. Kenapa? Tidak pandai bersyukur. Dan gaya hidup sekarang, itu gaya hidup yang membuat orang tidak bersyukur. Rasul SAW mengajarkan kepada kita supaya melihat yang di bawah kita. Tapi sekarang kalau antum masuk ke klaster-klaster, perumahan-perumahan, yang besar-besar di mana letaknya? Di depan. Klaster ini kan tertutup. Yang miskin di mana letaknya? Paling ujung. Jadi tiap hari yang miskin ini ngelihat rumah yang bagus-bagus. Yang rumah bagus-bagus nggak pernah ngelihat yang kecil. Jadi yang bagus-bagus tidak pernah bersyukur. Dia senantiasa merasa, ya sudah. Kalau dia ngelihat yang di bawah kan, oh alhamdulillah. Tapi yang di depan selalu yang rumahnya besar-besar. Rumah yang besar-besar ini ribut di antara mereka sendiri. Fulan rumahnya Pak, motornya sudah ganti. Mobilnya udah ganti. Ribut dalam hati mereka. Karena mereka tidak pernah melewati yang miskin. Yang miskin nelongso terus. Tiap hari yang dilewati, ya Allah, kapan anak punya kayak gitu. Dan ini termasuk sistem hidup materialisme seperti itu. Coba ada jalan sambung ke kampung. Ingat sunnahnya itu kalau sholat id, kita kan berangkat lewat jalan sini, pulang lewat jalan satu. Jalan yang lain. Kalau di klaster nggak bisa kita. Karena tutup jalannya. Mau di mana sudah? Maka di sini kita meminta kepada Allah dalam kondisi seperti ini supaya bisa mensyukuri nikmat Allah. Wa husna ibadatik. Yang diminta yang keenam supaya beribadah baik kepada Allah. Karena kalau sudah sibuk cari dunia, biasanya ibadahnya asal-asalan. Sholat sing penting kan sembahyang. Yang penting kan zikir. Yang penting yang enggak. Yang penting bagaimana kita berzikir diterima sama Allah. Karena ada orang sholat fawailun lil musallin. Sholat celaka. Yang enggak sholat jangan dibicarakan. Karena muncul ada suara-suara mengatakan, udahlah kau itu enggak usah ngurusin orang yang sholat. Urusi orang yang belum sholat. Tetap semuanya itu diurusin sama Rasulullah SAW. Yang belum sholat diajak sholat, yang sudah sholat diajak memperbaiki sholatnya. Supaya lebih baik. Dan ini yang kita minta kepada Allah SWT. Semua ibadah kita. Kurban. Seringkali orang kurban itu mesti yang dicari yang apa? Cari yang paling murah. Gak ono sing paling murah. Cari kambing. Padahal dianjurkan kalau berkorban itu yang paling bagus, yang paling mahal. Kita yang paling murah. Masya Allah. Sedangkan kalau untuk dimakan, kita cari yang paling bagus. Kita cari restoran yang daging yang paling enak. Ini itu. Kenapa dalam urusan ibadah kita kok maunya asal-asalan? Maka di sini kita memohon kepada Allah. Supaya kita dibantu sama Allah bisa mensyukuri nikmat Allah dan beribadah yang baik. Wa as'aluka qalban saliman. Kemudian Syaddad disuruh minta, ya Allah aku memohon kepadamu hati yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari kesyirikan yang pertama. Karena ada orang berbuat syirik dengan dalih tradisi. Anak sampai sekarang masih sedih ya. Dengan dalih yang namanya kearifan lokal. Nyembelih kerbau dikirimkan ke laut, arung laut. Apa kata mereka? Ini kearifan lokal. Tunggu bentar. Ini ibadah.
Motong itu ibadah. Kau motong nggak baca bismillah, nggak diterima. Engkau motong dengan niat untuk lautan, nggak diterima sama Allah SWT. Maka di sini as'aluka qalban selamat dari segala kesyirikan. Segala ketergantungan kepada selain Allah. Yang namanya warung. Wallahu a'lam di Jember. Saya ketemu sama dukun yang sudah tobat. Dia cerita hampir semua warung itu Ustaz pakai dukun. Jangan gitu lah. Iya, karena saya dulu dukunnya. Cerita iya. Kepingin penglaris. Itu ada hati yang sudah mulai tidak bergantung kepada Allah. Mencari pegangan selain Allah. Kenapa kau nggak minta sama Allah? Ya Allah, aku minta mudah-mudahan warungku laris. Di jalan menuju ke Armet, sebelah kiri jalan situ, dulu ada warung gudeg. Karena sekali ngantar istri beli di situ. Setelah itu setiap lewat, tutup setiap lewat. Suatu hari setelah berbulan-bulan, buka. Kata istrinya, bang berhenti sini bang. Iyalah, mau beli. Masuk ke dalam. Tanya sama yang jualan, Bu, ibu kok tutup terus sih? Kata dia. Kata ibu ini, merinding saya dia. Sampai orang kedua yang ngomong saya tutup. Saya nggak pernah tutup. Nggak pernah tutup. Sihir. Sihirnya dari mana? Itu antara warung-warung itu. Kenapa banyak perdukunan di dunia warung? Kenapa jemaah? Enggak, karena makanannya mateng. Harus laku. Kalau nggak laku bau. Rugi. Beda kalau jualan beras, jualan ini itu nggak laku sekarang, besok bisa laku. Tapi kalau warung itu mereka kalau nggak laku hari itu, buang ini. Maka yang kita minta sama Allah, qalban saliman yang selamat. Ya Allah, dari segala ketergantungan kepada selain Allah. Selamat dari sifat iri, sifat dengki, gampang emosi semua. Walisanan sadiqan, dan lisan yang jujur. Karena biasanya kalau sudah cari dunia, Allah, jarang pedagang yang jujur. Pedagang itu yang jujur bersama para nabi tingkatannya. Karena sulitnya pedagang jujur. Ada yang mengatakan, Ustaz, kalau jujur kayaknya nggak laku. Berapa banyak orang jujur kalau sama sohib. Sohibnya beli berapa? Anak ambil ini 1 juta. Terserah itu mau kasih untung berapa. Karena teman. Tapi kalau sama orang lain berapa? Anak ini ngambilnya 12. Tapi buat inti karena sohib udahlah jual rugi nggak apa-apa 11. Oh sudah. Oh jual rugi apa? Minta lisanan shadiq, minta lidah yang jujur. Kemudian wa as'aluka min khairi ma ta'lam, dan aku minta kepadamu ya Allah dari segala kebaikan yang engkau ketahui. Kita sudah minta dengan ilmu Allah, nggak minta dengan ilmu kita. Ilmu kita itu cetek, tapi kita minta semua kebaikan yang kau tahu ya. Aku minta itu buat aku. Wa a'udzubika min syarri ma ta'lam. Aku berlindung kepadamu dari segala keburukan yang kau ketahui. Ini minta dengan ilmu Allah. Kalau kita minta ya Allah aku berlindung kepadamu dari zina, dari ini, dari macam-macam kita sebutkan. Padahal masih banyak keburukan yang kita nggak tahu. Berapa banyak di antara kita berbuat dosa tapi merasa bukan dosa. Jadi ini sopo tuh so. Kayak model sistem dagang sekarang di Indonesia. Beli emas ke toko emas tapi pakai gesek. Boleh apa nggak boleh? Ya mah. Antum beli emas gesek tuh. Tergantung. Kalau geseknya langsung keluar itu duit, itu berarti cash. Boleh. Karena beli emas ini harus cash. Nggak boleh kredit. Tapi kalau gesek ternyata baru bayarnya pekan depan. Kan ada kartu kredit yang bayarnya itu pekan depan. Nggak haram tuh. Ya nggak apa-apa. Berarti kan cash seperti uang. Seperti uang. Maksudnya itu gantinya uang. Tapi kan ada yang kredit gitu. Ada jangka waktu, tidak bayar waktu itu.
Bisa jadi nanti sore. Jadi meskipun dia nggak nyicil, tapi dia jangka waktu misalkan transaksi hari ini baru masuk 2 atau 3 hari ke depan. Nggak boleh. Kenapa? Karena emas ini sama nilainya dengan uang. Dan naik turun. Sekarang kita beli harganya 500.000. Kita udah cash taken 500.000. Padahal kita baru bayar besok. Besok harganya emas sudah 510. Ada yang dirugikan di sini. Makanya dalam Islam emas, perak itu harus nakdan. Harus sama. Beratnya kalau tukar harus sama. Kemudian harus cash. Begitu pula beras. Di kampung masih ada orang tukar beras. Dia dapat beras jelek 2 kilo, tukar beras 1 kilo. Itu riba. Ustaz, kenapa riba? Ya karena kita diajarin Nabi SAW. Nabi menyebutkan barang-barang yang harus sama beratnya. Terus bagaimana sistemnya yang syar'i? Ya udah kau jual dulu beras 2 kilo, dapat duit beli. Tapi tidak tukar beras. Kalau beras sama beras harus 1 kilo 1 kilo. Maka gimana? Misalnya saya beli emas ke Antum, tapi uangnya itu pinjam ke Mas Gatot. Nah saya baru ganti oleh Mas Gatot itu 2 hari dari berikutnya. Nggak masalah, karena akadnya sama Mas Gatot bukan jual beli, utang piutang. Tapi akad sama Ana beli emas. Kalau yang itulah perbedaan akad harus jelas dalam Islam. Sebagian orang kan mengatakan, kenapa sih riba itu haram? Apa bedanya aku punya uang 1 juta, aku pinjamkan dapat untung 200, bayar 1.200.000. Lalu aku beli HP 1 juta, aku jual 1.200.000. Apa bedanya? Kan sama modalku 1 juta. Bedanya di asas. Asas jual beli itu mencari keuntungan. Asas utang piutang itu membantu. Makanya nggak boleh kita cari keuntungan dari meminjamkan uang. Kalau engkau mau cari keuntungan dari meminjamkan uang, akadnya harus bagi hasil. Bukan minjam uang, sekarang usaha bersama. Usaha itu mencari keuntungan. Tapi kalau meminjamkan itu adalah asasnya membantu. Makanya nggak boleh kok. Orang yang mengutangin orang dalam Islam, anak kasih utang fulan 1 juta. Anak dapat pahala sedekah separuh itu. Seakan-akan anak sedekah 500.000. Apa pantas mencari keuntungan? Ya nggak pantas. Makanya nggak boleh dalam Islam. Kadang-kala kita pinjemin duit sohib. Dapat pahala. Kalau jatuh tempo, umpamanya kita, Masya Allah. Betul. Sebagian orang waktu Anda nyampaikan ini mereka ngomong, Ustaz kalau gitu Anda gak usah sedekah Ustaz ya. Pinjemin uang aja. Iya. Kalau kau bakhil mau sedekah pinjemin orang. Karena kalau pinjemin kan gak hilang duitnya. Tapi kau bantu orang dengan pinjaman itu. Kalau sudah jatuh tempo masih kita ulur waktunya. Itu seakan-akan kita sedekah 2 kali lipat. Kalau 1 juta kita sedekah 2 juta sama dia. Makanya itu demo gak bayar. Jadi saya mau bayar 2 bulan lagi, Pak. Kalau 2 bulan dia nggak punya uang. Betul. Nah, kemudian ketika 2 bulan kan kita tagih kan? Atau orangnya ngomong, sudahlah, kau bayar bulan depan. Itu terhitung kita sedekah 2 kali lipat. Makanya nggak boleh cari keuntungan di situ. Kalau mau cari keuntungan, usaha. Kadang-kala ada saya pinjem, nanti mau beli apa? Anak ini ada barang nih, bagus nih. Anak pinjam 10 juta. Lalu kita ngomong, oleh untung bagi-bagi. Kita ngomong kalau dapat untung bagi-bagi. Itu riba. Kenapa? Karena kita minta untung, rugi nggak mau. Kalau mau bagi hasil, yang ngomong akadnya bagi hasil nih. Kalau untung bagi 2, kalau rugi ya bagi 2 kerugian. Kita kan nggak mau. Kita maunya untung doang. Nah itulah. Makanya ada banyak hal-hal yang haram yang kita nggak tahu. Makanya kita minta dalam doa ini, min syarri ma ta'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan yang engkau tahu.
Allah tahu semuanya. Kita ilmunya cetek. Lalu dikatakan wa astaghfiruka lima ta'lam, dan aku minta ampun ya Allah atas segala dosa yang kau ketahui. Yang itu dosa, aku nggak tahu kalau itu dosa. Seringkali kita berbuat, kita berharap dapat pahala, ternyata dapat dosa. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau itu maha mengetahui semua yang kau. Itulah doa yang mudah-mudahan sore hari ini kita sudah hafal. Kalau ada pertanyaan, monggo. Fadhal. Misal kita beli barang, misal handphone, harganya kita dapat harga murah 500.000. Teman kita pengen handphone tersebut kita Jual. Mereka mau beli 600.000, nama kita bilang nggak apa Ustaz. Maksudnya Kita nggak nawarkan harga di atas apa ini? Kita kan beli handphone 500.000. oh ya udah milik kita nih 500.000. Ya. Terus Ya. teman kita pengen handphone tersebut mau dia beli dengan harga 600.000, nggak apa-apa. Tanpa dengan. Bebas. Mau diberi 1 juta, bebas. Jadi ada orang yang sistem dagangnya itu nyebutkan modal. Iya. Dia katakan aku belinya sekian, mau kasih itu berapa? Nah, biasanya kita nggak Seperti apa-apa. ada yang seperti itu, ada yang enggak, mintanya sekian. Kadang-kadang kita ini ngambilnya berapa sih? Oh udahlah mau usah tanya. Anak minta 1 juta. Itu nggak apa-apa. Nggak apa. Dan tidak ada batasan keuntungan. Kita mau untung 200 kali lipat nggak apa? Nggak ada masalah. Yang penting tidak menipu. Kalau itu satenya memang namanya orang jualan, orang dagang itu kasusnya cari itu sebenarnya seperti Ustaz. Nah, cuma saya pernah dengar Ustaz, dalam perdagangan itu ada namanya istilahnya khiyar ya. Nah, ketika kita sudah melempar harga, mungkin ada yang nawar lagi, ada yang lebih bagus, kemudian kita seolah-olah ngomong ke orang yang nawar pertama, oh harganya sudah laku, barang sudah laku ke orang yang jualnya lebih tinggi, atau yang beli lebih tinggi. Nah, otomatis kan kita kan secara pribadi, ambil tinggi aja. Itu katanya nggak boleh Ustaz. Iya. Jadi sistem dagang itu ada yang model lelang. Kalau lelang memang kita cari harga paling tinggi. Tapi kita ada adab dagang itu tidak boleh membeli di atas belian saudara kita. Jadi barang itu udah dibeli nih, atau kita udah jual. Terus ada orang yang nawarin ke antum. Nanti berapa beli situ? 500.000, anak kasih 400.000. Itu nggak boleh. Selesaikan dulu akadnya. Kalau udah nggak jadi, baru. Jangan merusak orang itu. Sekarang di Indonesia, masya Allah, rusak yang namanya sampai ada food court itu. Kita ini lagi lihat menu. Datang yang ini tuh, pada nawarin menu semua. Tunggu selesaikan, ini nggak jadi. Ya sudah, orang tidak mikirkan saudara atau siapa. Sikut sana, sikut sini. Makanya yang baik itu dalam Islam itu sudah khiyar itu kan boleh memilih. Umpamanya kita lagi dagang sama fulan nih, kita lihat, aduh kayaknya harganya terlalu murah. Udah nggak jadi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu selama khiyar majelisnya belum berpisah, itu nggak masalah. Tapi bukan dirusak dengan pihak lain yang merusak akad itu sendiri. Baik, ini sebanyak terjadi pertanyaan. Tapi ini Ustaz, titipan sih. Jadi yang titipan dari temen itu dia perginya shift. Shift itu pagi sampai siang sampai malam. Nah, kebetulan pas shiftnya pas siang itu suaminya tuh tidak memperbolehkan istrinya itu untuk masuk kerja dengan alasan tertentu. Nah, pertanyaannya apakah boleh si istri ini mengikuti peraturan perusahaan atau harus taat sama suami? Masya Allah, dia taat sama suami. Rasul SAW itu mengatakan perempuan itu kalau diajak sama istri, sama suaminya, dia lagi masak, suruh matikan. Kalau dia lagi di kendaraan dipanggil sama suaminya, pulang, apa ada perlu sama? Yo, datang. Karena hak suami lebih besar daripada hak perusahaan.
hak suami itu besar daripada hak berusaha. Maka dia harus lebih taat kepada suaminya. Ucap, kalau anak taat sama suami dipecat sama berusaha, enggak apa. Karena kau sekarang menjadi milik suami, yang kau harus taat. Dan di sini kalau bicara kerja, ini ada ibu-ibu di belakang. Ingat bahwasanya kewajiban memberikan nafkah itu 100% kewajiban suami. Jadi perempuan itu 0. Tidak ada kewajiban mencari nafkah, nggak ada. Nggak apa-apa dia mau kerja, tafadhol. Selama diizinkan sama suaminya sesuai dengan syarat boleh. Tapi kalau bicara nafkah, yang wajib memberikan nafkah itu 100% itu suami. Ada suami yang senang kalau istrinya kerja. Alhamdulillah, masih dulu. Padahal sebenarnya tugasnya suami. Istri ini sudah hamil, sudah nyusuin anak, urusin anak, masih suruh cari duit. Kan ini suami-suami yang boleh. Maka biasanya suami-suami kalau melihat istrinya sudah jarang di rumah, dia cari yang kedua. Insya Allah. Satu untuk cari duit, yang satu untuk jagain anak-anak. Ya karena jarang di rumah intinya. Jadi kewajiban memberikan mencari nafkah itu. Jadi kalau tadi kejadiannya dia nggak boleh sama suaminya dan dia wajib taat kepada suami. Dengan catatan suami memberikan nafkah yang wajib. Jadi semua harus dipenuhi kebutuhan istri. Hadza wallahu a'lam. Nah, oke. Mau nanya hubungannya dengan tema kali ini mengumpulkan harta. Yang sebatas pengetahuan saya itu harta yang terkumpul jika sudah satu tahun dan setara dengan 85 gram emas itu wajib dikeluarkan. Nah, seringkali kita itu gini Ustaz, dalam prakteknya di kehidupan hari ini dapat rezeki langsung diambil ya. Banyak gitu. Ada di simpanan kita, tapi belum 1 tahun. Setelah 1 tahun udah ada uang itu, udah habis karena kita belikan apa gitu ya. Nah, itu kewajiban zakatnya itu gugur apa masih tetap ada? Masya Allah. Terima kasih. Barakallahu fiik. Iya, pertanyaan yang menarik sekali ya. Karena itulah yang terjadi sama kita. Kadang-kadang kita sudah kumpulin dapat 100-200 juta dari mulai Ramadan. Sebelum Ramadan kita beli mobil. Habis kan? Habis. Nah, nggak ada zakat. Nggak ada. Karena nggak tercapai. Tidak tercapai. Setahun itu haulnya tadi. Kalau kita mau keluarkan sebelum itu jadinya sedekah dari kita. Karena belum wajib buat kita. Ketika kita membeli sesuatu yang kita butuhkan. Beda kalau kita beli barang dagangan. Umpamanya kita punya uang 1 juta, punya uang 1 M. Akhir tahun kita belikan tanah untuk dijual. Tetap ada zakatnya. Karena nyambung duit itu. Tapi kalau kita beli tanah untuk ditempati, nggak ada. Karena itu tidak jadi uang, itu nggak ada nilai uang buat kita. Itu akan jadi rumah buat kita. Tapi kalau dia beli untuk dijual, kan ada nilainya. Uang itu tetap masuk sana 1 M, tetap ada 1 M uang di situ. Yang harapannya nanti bulan depan dia jual. Rumah investasi. Rumah investasi. Seperti itu. Kalau hitungnya ini misalkan uangnya ada tabungan gitu kan. Pada saat sebelum tahunnya itu tiba, uangnya nggak nyampe, simpenannya itu nggak nyampe nisab, karena sebagian itu diutangkan sama orang lain. Nah itu yang diutangkan itu dihitung simpanan apa bukan? Dihitung simpanan. Jadi yang dihutangkan itu tetap ada zakatnya. Kecuali dalam satu kondisi dipinjamkan ke orang dan orang itu tidak mampu membayar. Uang itu seperti hilang sudah. Maksudnya kita tidak mengharap sudah dia balik. Itu tidak dihitung karena sudah nggak mungkin balik gitu. Tapi kalau memang kita pinjamkan orang ini janji mau bayar itu dan kita tahu dia bisa bayar, maka itu digabungkan dengan sisa uang tadi.
Fulan 20 juta, Fulan 20 juta, Fulan 20 juta, Fulan 100 juta, kayaknya 100 juta dapetin balik. Jadi nggak dimasukkan. Seringkali kan kita temui seperti ini di lapangan itu. Jadi ada orang tidak mampu atau baru berhenti bekerja gitu. Bilang sama kita, Mas, punya uangnya Mas, mau bikin usaha ini. Ya, kita kasih pinjaman tapi tidak yakin uang itu mau balik atau enggak gitu. Karena seringkali nggak sekali orang itu pinjam uang, karena setelah usaha 1 bulan 2 bulan dia ngomong lagi, Mas usahanya gagal, pinjam lagi Mas, mau buka usaha yang lain. Nah kayak gitu gimana? Ya, kalau itu dalam hati nggak ada harapan balik, ya hilang. Tidak terhitung dalam uang itu. Nggak ada uang, maksudnya sudah itu kayak sedekah akhirnya. Nah, Halo Bapak, dan makanya kita tutup. Soalnya sekarang asalnya bentar lagi sudah selesai. Baik, halo Bapak, mudah-mudahan kita bisa menghafalkan ini. Jadi sisa waktu kita bisa membaca surah Al-Kahfi. Dan ingat di akhir Jumat itu ada doa mustajab. Tadi kajian dikirim itu dibaca walaupun tidak dihafal. Sesuatu yang diulang-ulangi karena kelamaan juga hafal. InsyaAllah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.